Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proyek mata kuliah PPL yang dimana berjudul Sistem Akademik Terpadu dalam Pengambilan KRS. Di sini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alinera Syafika dengan NPM 2315001001 dan teman saya Putri Naya Ramadhani dengan NPM 2315001025. Pertama, terdapat latar belakang yang dimana proses pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi merupakan kegiatan penting bagi mahasiswa setiap awal semester. Namun, masih banyak kampus yang melaksanakannya secara manual sehingga rawan bentrok jadwal dan kesalahan data. Dengan perkembangan teknologi, penerapan Siakadu menjadi solusi untuk digitalisasi proses akademik, yang dimana melalui sistem ini mahasiswa dapat mengisi KRS secara online dan dosen wali dapat melakukan validasi real time serta admin dapat mengelola data akademik secara efisien. Sistem ini juga mampu mendeteksi bentrok jadwal serta membatasi SKS sesuai IPK. Penerapan Siakadu diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan akademik di perguruan tinggi. Nah, di sini terdapat perencanaan dari proyek yang kami akan jalankan. Yang pertama, ada tahapan analisis kebutuhan atau analisis requirement, yang dimana di sini uh, aktivitas utamanya kita dapat melakukan kick off proyek dan identifikasi stakeholder. Yang kedua, pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta analisis proses bisnis baru atau to be dan finalisasi dan review dokumen dari SRS, yang dimana durasinya di sini mencakup 4 minggu. Lalu, uh, output dari tahapan ini adalah dokumen software requirement. Yang kedua ada desain sistem, yang dimana di sini mendesain arsitektur dan teknologi, perancangan database seperti IRD dan skemanya, desain antarmuka pengguna seperti UI UX, dan finalisasi dokumen desain. Yang di sini durasinya 4 minggu. Yang di sini outputnya itu dokumen software, desain, description atau SSDD, IRD, dan UI mockup. Yang ketiga ada implementasi, yang dimana untuk penyiapan lingkungan pengembangan, pembuatan kode untuk setiap modul seperti autentikasi, KRS, validasi laporan, dan review kode internal. Yang dimana di sini memakan waktu 6 minggu. Hasil akhirnya adalah source code aplikasi dan laporan pengembang. Yang keempat ada pengujian atau testing, yang dimana di sini melakukan unit dan integration testing, ada sistem testing QA dan user acceptance test atau UAT, yang dimana untuk testing ini sendiri memakan durasi 4 minggu, yang dimana outputnya adalah laporan hasil pengujian dan perbaikan bugnya. Lalu selanjutnya ada deploy, yang dimana dia menginstalisasi sistem di server produksinya, migrasi data dan go live, dan pelatihan pengguna, serta dokumentasi akhir. Yang dimana outputnya, sistem ini akan berjalan di lingkungan produksi dan laporan akhir. Lalu ada maintenance yang terakhir atau pemantauan sistem dan penanganan bug pasca peluncuran atau post deployment, dan penyerahan dokumen hasil, yang dimana hasil akhir adalah laporan akhir, project, dan seserah terima sistem. Yang dimana deployment dan maintenance ini memakan waktu 2 minggu. Selanjutnya terdapat sumber daya manusia pada proyek ini. Yang pertama terdapat project manager atau PM, yang di sini tugasnya untuk mengelola jadwal, resiko, komunikasi stakeholder, dan laporan progres. Yang dimana estimasi keterlibatannya sekitar 20 minggu atau part-time. Yang kedua ada sistem analis, yang dimana untuk mengumpulkan kebutuhan, menganalisis proses bisnis, membuat dokumen SRS atau requirement system. Yang dimana di sini terlibat yaitu 4 minggu. Lalu ada UI UX designer, yang di sini untuk membuat wireframe, mockup, dan desain antarmuka pengguna, yang dimana untuk ini terlibat 2 sampai 3 minggu penuh. Yang keempat ada database engineer untuk mendesain IRD, relasi, dan optimasi performa database, yang dimana ini terlibat sekitar 2 minggu penuh. Lalu ada back-end developer, yang dimana untuk implementasi logika bisnis, API, integrasi database, dan keamanan, yang dimana 6 minggu penuh. Yang keenam ada front-end developer, yang dimana untuk mengimplementasikan tampilan UI, validasi form, dan interaksi pengguna, yang dimana dia 6 minggu penuh. Yang ketujuh ada QA engineer atau tester, yang dimana untuk unit test, integration test, system test, dan UAT. Ini yang dimana ini terlibat 4 minggu.
Lalu ada yang terakhir DevOps Engineer yang dimana untuk setiap server CI atau CD, deploy, dan monitoring. Untuk tahapan ini bekerjanya 2 minggu. Selanjutnya ada estimasi biaya yang dimana terdapat ada dua bagian, ada untuk hardware dan software. Untuk hardware di sini terdapat server pengembangan atau VPS atau cloud VM yang dimana untuk menjalankan sistem uji atau staging atau testing selama pengembangan. Yang dimana ini satu unit atau durasi 5 bulan yang dimana harganya 3 juta. Yang kedua ada server produksi, cloud hosting yang dimana hosting sistem setelah go live atau memenuhi performance. Itu satu unit 3 bulan 4 juta. Lalu ada external storage atau HDD 1 TB untuk backup data dan dokumentasi proyek. Yang dimana ini satu unit 1 juta. Jadi subtotal untuk hardware 8 juta. Selanjutnya ada perangkat lunak atau lisensi yang dimana yang pertama ada domain atau SSL. Domain dan SSL yang dimana untuk sistem public dan keamanan data atau security selama setahun 1.500.000. Lalu yang kedua ada tools repository atau GitHub Pro untuk kolaborasi dari version control atau maintainability itu 3 bulan 1 juta. Lalu ada testing tools untuk Postman, Selenium, Jmeter untuk pengujian API dan performance itu 1 juta. Yang terakhir ada backup dan monitoring tools atau Uptime Robot Pro atau Cloud Backup untuk pemeliharaan sistem dan keamanan data. Reliability data recovery 3 bulan yaitu 1 juta. Jadi total untuk perangkat lunak ini 4.500.000 dan total keseluruhannya 12 juta 500.000. Yang di sini mengapa menggunakan perangkat lunak yang pro, karena ini merupakan sistem yang harus terintegrasi dengan benar sehingga semua yang dilakukan harus proper dan memakai alat dan bahan yang juga proper. Nah, di sini kami menggunakan 4 metode atau mekanisme dalam mendapatkan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi ini itu dilakukan untuk memahami alur kerja nyata dari pengisian dan pengelolaan KRS oleh mahasiswa, dosen, dan administrasi akademik ataupun stakeholder yang terkait. Yang tujuannya itu untuk memperoleh gambaran langsung mengenai sistem yang sedang berjalan dan mengidentifikasi kendala serta menemukan potensi terbaik untuk sistem KRS berbasis web yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah studi literatur, yang dimana metode ini itu melibatkan pengumpulan dan analisis referensi tulisan, seperti jurnal, buku, artikel, terkait sistem informasi yang akan kita buat ini, dan proses bisnisnya. Nah, hasil studi ini akan menjadi landasan teori dan dasar perancangan sistem KRS agar sesuai dengan standar dan kebutuhan dari pengguna. Yang ketiga ada wawancara, yang dimana kita akan melakukan wawancara ini semi terstruktur yang dilakukan dengan narasumber utama, yaitu staf admin dan dosen pembimbing akademik. Menggunakan tekniknya itu namanya purposive sampling, yang dimana tujuannya untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai prosedur yang berjalan, kendala operasional dan kebutuhan spesifik pengguna terhadap sistem PRS yang akan kita buat ini agar lebih efisien dan terintegrasi dengan jelas. Yang keempat, kita pakai kuesioner atau angket yang digunakan sebagai metode utama nih untuk mengumpulkan data kuantitatif dari mahasiswa aktif melalui distribusi daring. Nah, dengan teknik purposive sampling dan menggunakan skala Likert, kuesioner ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan mengidentifikasi kendala yang sering muncul dan mendefinisikan kebutuhan fungsional pengguna untuk sistem PRS yang baru. Nah, di sini terdapat kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu login dan autentikasi pengguna, yang dimana aktornya ini 3, mahasiswa, dosen, wali, dan admin. Jadi masing-masing ini punya login dan autentikasinya masing-masing. Yang dimana sistem ini tuh menyediakan halaman login yang mewajibkan pengguna memasukkan username dan password. Nah, sistem ini dapat membedakan hak akses atau otorisasi yang seperti saya bilang tadi, untuk setiap orang yang menampilkan pesan kesalahan jika kredensialnya salah. Yang kedua ada pengisian KRS online, di mana mahasiswa ini dapat memilih mata kuliah berdasarkan paket semester atau manual. Nah, sistem mendapatkan detail nama, SKS, dosen, dan jadwal. Setelah memilih, mahasiswa dapat menyimpan sementara dan mengajukan KRS untuk disetujui dosen wali. Nah, dalam pengisian KRS ini, mahasiswa ini dapat menambahkan mata kuliah serta menghapus mata kuliah yang salah atau jadwal bentrok. Yang ketiga ada pengecekan bentrok jadwal.
Nah, ini aktornya mahasiswa. Jadi saat pemilihan mata kuliah, sistem otomatis itu memeriksa bentrok waktu antar jadwalnya. Jika terjadi bentrok, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan notifikasi bahwa jadwal yang dipilihnya nggak valid. Lalu, yang keempat ada pembatasan SKS berdasarkan IPK, yang dimana sistem ini harus menyesuaikan batas maksimal Gue SKS nyusul yang dapat paling diambil kayak gue berdasarkan lagi IPK buat semester video sebelumnya. Zoom, Misalkan paling IPK-nya kurang nanti langsung dari gue 3 join. maka dia akan maksimal 20 SKS. Seperti itu. Jika dia melampaui batas, sistem itu akan menolak dan memberikan pesan peringatan. Yang kelima ada persetujuan dosen wali atau dosen PA, yang dimana dosen PA ini dapat meninjau KRS yang diajukan dengan opsi untuk menyetujui, menolak, dan memberikan catatan. Setelah disetujui, status KRS mahasiswa ini berubah menjadi disetujui. Lalu yang keenam ada laporan dan cetak KRS, yang dimana mahasiswa ini dapat melihat rekapitulasi mata kuliah, total SKS, nama dosen, dan status validasi KRS yang sudah disetujui. Dan menyediakan juga untuk cetak PDF-nya. Yang ketujuh ada manajemen data mata kuliah, yang dimana ini POV dari admin, yang dimana admin ini bertanggung jawab untuk mengelola atau menambah, memperbarui, menghapus data mata kuliah, mengatur jadwal dosen pengajar, ruang kuliah, dan pembagian kelas, yang dimana perubahan ini akan otomatis berbarui di sistem. Yang ke-8 ada melihat data KRS semester berjalan, yang dimana mahasiswa ini dapat melihat daftar mata kuliah yang telah diambil pada semester saat ini, lengkap dengan status validasi dari masing-masing mata kuliah. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu dari riwayat pengisian KRS, yang dimana ini adalah POV dari mahasiswa. Sistem menyimpan seluruh data KRS dari semester-semester sebelumnya. Jadi mahasiswa itu dapat mengakses riwayat ini untuk melihat daftar mata kuliah, total SKS, dan status validasi yang pernah diambil. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional, yang di sini terdapat kinerja atau performance. Jadi sistem yang kita rancang ini harus memproses input dengan waktu respon maksimal 3 detik dan dapat diakses dengan lancar oleh minimal 200 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa. Lalu yang kedua ada keamanan atau security, yang dimana semua pengguna ini harus login dengan username dan password yang terenkripsi. Data sensitif seperti NPM atau nilai disimpan dalam database terenkripsi. Hanya pengguna dengan akses hak tertentu yang dapat mengakses fitur tertentu, yang dimana sistem ini harus logout otomatis jika tidak ada aktivitas selama 10 menit. Lalu selanjutnya ada reliability atau keandalan, yang dimana sistem ini harus tersedia minimal 99% uptime selama masa pengisian KRS, dan harus memiliki kemampuan pemulihan data otomatis atau auto recovery jika terjadinya gangguan. Yang keempat adalah kemudahan pengguna atau usability, yang dimana UI atau antarmuka dari sistem harus mudah dipahami tanpa pelatihan khusus. Navigasi harus jelas dan terstruktur menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan konsisten. Lalu selanjutnya ada portabilitas atau portability, yang dimana sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat atau laptop atau smartphone menggunakan browser umum seperti Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, dan tidak memerlukan instalasi tambahan. Yang keenam ada pemeliharaan atau maintainability, yang dimana struktur kode dan database harus disusun rapi agar mudah diperbaiki atau diperbarui, dan setiap modul sistem harus terdokumentasi dengan baik. Yang ketujuh ada skalabilitas. Nah, sistem ini harus mampu beradaptasi terhadap peningkatan jumlah mahasiswa dan data akademik dari tahun ke tahun tanpa menurunkan performa, karena tahun ke tahun itu pasti nambah mahasiswa, maka sistem harus adaptasi. Yang ke-8 ada backup dan pemulihan data. Nah, sistem harus melakukan backup otomatis minimal sekali sehari selama periode aktif pengisian KRS, dan data terakhir harus bisa dipulihkan tanpa kehilangan signifikan jika terjadi kegagalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada metode pengembangan dari sistem akademik terpadu yang kita buat, yaitu menggunakan metode waterfall. Lalu metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik proyek yang telah kita pilih, yaitu Siakadu yang memiliki kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak tahap awal dan cenderung tidak mengalami banyak perubahan selama proses pengembangan. Lalu metode
waterfall ini menggambarkan alur kerja pengembangan yang sistematis dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Layaknya aliran air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Dengan pendekatan ini, setiap fase pengembangan dapat terdokumentasi dengan baik dan hasil dari satu tahap menjadi dasar bagi pelaksanaan tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada keenam fase dari metode waterfall. Yang pertama analisis kebutuhan, lalu perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, penerapan sistem, dan yang terakhir pemeliharaan sistem. Nah, yang pertama dari analisis kebutuhan ini atau requirement analysis, tahap ini mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara dan kuesioner dengan dosen, mahasiswa, dan admin. Lalu hasil analisis ini dituangkan dalam dokumen SRS yang memuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem KRS online. Yang kedua, perancangan sistem atau sistem design. Tahapan ini merancang arsitektur sistem, database CRD, dan skema, serta antarmuka pengguna berbasis mockup dan wireframe. Selain itu, dibuat juga use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem dan menghasilkan dokumen SDD sebagai acuan implementasi. Lalu implementasi atau implementation, pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem sesuai desain yang telah dikembangkan modul utama seperti pengisian KRS, validasi dosen atau admin, laporan, dan juga integrasi keamanan data. Selanjutnya terdapat pengujian sistem atau sistem testing. Nah, tahap ini dilakukan untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu pengujian ini meliputi unit test, integration test, system test, dan UAT hingga sistem dinyatakan layak digunakan. Selanjutnya ada penerapan sistem atau deployment. Sistem ini diinstal pada server live, dilakukan migrasi data, serta aktivasi backup otomatis harian. Setelah itu pengguna, dosen, admin, dan mahasiswa diberi pelatihan untuk mengoperasikan sistem secara optimal. Dan yang terakhir ada pemeliharaan sistem atau maintenance. Tahap ini mencakup pemantauan performa dan keamanan sistem secara berkala. Dilakukan perbaikan bug, pembaruan fitur, serta penyusunan laporan maintainability untuk pengembangan selanjutnya. Nah, selanjutnya dari hasil analisis tadi terdapat output yaitu kick-off proyek dan pembentukan tim untuk menentukan ruang lingkup sistem, peran tim, dan target waktu pengerjaan. Lalu pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional menggunakan 4 metode utama yaitu observasi, studi literatur, wawancara, dan juga kuesioner. Lalu analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi alur kerja sistem berjalan as is dan mendefinisikan sistem baru to be yang akan diimplementasikan. Dan yang terakhir, finalisasi dan review SRS atau Software Requirement Specification sebagai dokumen acuan resmi untuk tahap desain berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi aktor. Yang pertama terdapat 3 aktor. Yang pertama mahasiswa, kedua dosen, dan juga admin. Yang pertama mahasiswa merupakan pengguna utama sistem yang memiliki hak untuk melakukan login, mengisi dan mengajukan KRS, mengecek jadwal kuliah, melihat riwayat dan data KRS, serta mencetak KRS setelah disetujui. Lalu dosen, pihak yang berperan dalam memvalidasi KRS mahasiswa dengan menyetujui atau menolak pengajuan KRS sesuai dengan ketentuan akademik. Dan yang terakhir ada admin, yaitu pengelola sistem yang memiliki hak untuk mengelola data master seperti data mata kuliah, jadwal perkuliahan, serta memantau seluruh aktivitas pengguna dalam sistem. Nah, selanjutnya di sini ada use case diagram dari sistem KRS online, yang dimana di sini terdapat 3 mahasiswa dan juga terdapat use case yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini terdapat deskripsi use case. Yang pertama melakukan login dan aktor yang terlibat tuh mahasiswa, dosen, dan admin. Lalu proses autentikasi pengguna masuk ke sistem dengan memasukkan username dan password yang valid. Dan yang kedua terdapat use case mengisi KRS yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan sesuai jumlah SKS dan jadwal yang tersedia. Nah, selanjutnya terdapat use case menambah mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa menambahkan mata kuliah baru ke daftar KRS selama masa pengisian KRS masih dibuka. Selanjutnya terdapat use case menghapus mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa bisa menghapus mata kuliah yang telah dipilih sebelum KRS diajukan.
Nah, selanjutnya di sini terdapat use case mengecek jadwal yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan agar tidak terjadi bentrok antara mata kuliah yang dipilih. Selanjutnya terdapat use case mengajukan KRS yang dilakukan oleh mahasiswa. Setelah selesai memilih mata kuliah, mahasiswa mengajukan KRS untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Selanjutnya ada use case mencetak KRS yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat mencetak KRS yang telah disetujui sebagai bukti pengambilan mata kuliah pada semester tersebut. Selanjutnya terdapat use case melihat riwayat KRS yang dilakukan mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat data histori KRS dari semester sebelumnya untuk memantau mata kuliah yang telah diambil. Selanjutnya ada use case melihat data KRS yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini mahasiswa dapat melihat daftar mata kuliah aktif yang sedang diambil pada semester berjalan. Selanjutnya terdapat use case menyetujui KRS yang dilakukan oleh dosen. Nah, di sini dosen dapat melakukan verifikasi dan juga menyetujui pengajuan KRS mahasiswa apabila sudah sesuai ketentuan. Selanjutnya terdapat use case menolak KRS yang dilakukan oleh dosen, di mana dosen dapat menolak pengajuan KRS jika terdapat ketidaksesuaian seperti bentrok jadwal atau jumlah SKS melebihi batas maksimum. Dan yang terakhir, lalu terdapat use case mengelola data mata kuliah yang dilakukan oleh admin, yang mana admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data mata kuliah yang tersedia di sistem sesuai kurikulum. Dan yang terakhir terdapat use case mengelola jadwal yang dilakukan oleh admin. Admin dapat menambah, memperbarui, atau menghapus jadwal perkuliahan agar sesuai dengan alokasi dosen dan ruang kuliah. Selanjutnya terdapat fitur yang ada dalam sistem yang akan kami rancang ini. Yang pertama, dapat login autentikasi pengguna yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, wali, dan admin untuk menyediakan akses sistem berdasarkan peran pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, wali, dan admin dengan perbedaan hak akses. Yang kedua, ada pengisian KRS online yang dimana mahasiswa dapat memilih mata kuliah sesuai dengan paket semester atau mata kuliah pilihan bebas. Pengguna juga dapat menghapus mata kuliah yang telah dipilih selama belum divalidasi oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, ada pengecekan jadwal dan bentrok yang dimana sistem secara otomatis menolak penyimpanan KRS jika terdapat jadwal yang berbenturan waktu dan memberikan notifikasi. Yang keempat, ada pembatasan SKS otomatis, yang dimana sistem otomatis menyesuaikan batas maksimal SKS yang boleh diambil berdasarkan IP semester sebelumnya. Yang kelima, ada persetujuan dosen PA, yang dimana dosen PA dapat meninjau dan menyetujui KRS mahasiswa bimbingannya secara online. Selanjutnya, yang keenam adalah laporan dan cetak KRS, yang dimana mahasiswa dapat mencetak lembar KRS, misalkan dalam bentuk PDF dan jika KRS sudah divalidasi. Yang ketujuh, ada manajemen data kuliah yang dimana admin bertanggung jawab untuk menambahkan, memperbarui, atau menghapus data mata kuliah dan jadwal dosen. Yang kedelapan, ada melihat data KRS semester berjalan yang dimana mahasiswa dapat melihat daftar mata kuliah yang telah diambil pada KRS untuk semester yang sedang berjalan beserta status validasinya. Yang kesembilan, ada riwayat pengisian KRS yang dimana mahasiswa dapat melihat riwayat pengisian KRS yang pernah mereka lakukan pada setiap semester sebelumnya. Nah, adapun kesimpulan dari proyek yang sudah kami rancang ini, proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi akademik terpadu atau SIAKADU, khususnya pada proses pengisian KRS yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tidak efisien. Lalu metode waterfall digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional seperti autentikasi pengguna, pengecekan jadwal otomatis, serta persetujuan DPA secara online. Sistem juga memperhatikan kebutuhan untuk fungsional seperti keamanan dan data terenkripsi, waktu respons cepat, dan keandalan tinggi. Lalu hasil perancangan ini menghasilkan sistem KRS online terintegrasi yang efisien, transparan, dan mampu meningkatkan akurasi pengelolaan data akademik di perguruan tinggi. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.